dikasih beras, sembako, minyak itu ya 300 dibawa ke pasar seludes habis sengsaranya sepanjang masa. Ini sejarah yang bisa kita ambil. Jangan melakukan kezaliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillahil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang berbahagia, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Bapak takmir masjid yang berbahagia, Gusmus ini yang berbahagia, Ananda semuanya, adik-adik calon generasi penerus yang berbahagia. Mari kita ngaji bareng. Kita awali dari surah Ali Imran 137. Kita baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu, aku berlindung. Billahi, kepada Allah. Min, dari. Asyaitani, syaitan. Ar-rajimi, yang terkutuk. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Qad khalat, sungguh telah berlalu, min qablikum, dari sebelum kamu, sunanun, sunnah-sunnah Allah, fasiru, maka berjalanlah, fil ardi, di muka bumi, fanduru, maka lihatlah, kaifa, bagaimana, kana, adalah, akibatun, akibat akhir, al-mukadzibina, bagi orang-orang yang mendustakan Rasul. Titik. Pada ayat ini Allah mengajak kita untuk traveling hati kita, traveling jiwa kita, dan traveling akal kita, agar kita membaca Al-Quran, yang Quran itu sebagai hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan sebagian dari isi Al-Quran itu ada tarikh. Nah, inilah ayat tarikh, supaya kita membaca sejarah umat-umat yang lampau. Maka pada kali ini kita akan mengupas tentang sejarah kaum Madian. Kaum siapa? Madian. Kaum Madian itu hidup pada zaman Nabi siapa? Nabi Burhan ngawur itu. Nabi siapa?
Nabi Syuaib. Nah, Nabi Syuaib itu kaumnya namanya kaum Madian. Kaum Madian itu dihancurkan oleh Allah, satu diantaranya dengan ditimpa hujan yang lebat, diikuti dengan awan hitam yang menaunginya, jadi gelap siang itu. Kemudian setelah gelap diikuti guntur. Apa itu guntur? Petir, gluduk. Nah, bahasa Wonosobonya gluduk. Kemudian yang terakhir ditimpa apa? Jaufatun, yaitu gempa. Akhirnya apa? Umatnya Nabi Syuaib itu bergelimpangan, mayat-mayatnya di dalam reruntuhan rumah-rumahnya. Ini umat kaum Madian. Penyebabnya apa? Nah, sekarang kita cari penyebabnya. Pertama adalah ashabul haikah. Jadi, kadzabu dia mendustakan dan dia melakukan ashabul haikah. Penyembahan pohon yang namanya pohon itu haikah. Menyekutukan Allah. Kalau di Jawa dulu menyembahnya pohon, nah ngaku toh, nah beringin. Kalau di Eropa itu animismenya dulu adalah menyembah pohon yang menjulang tinggi ke langit. Pohon apa namanya? Cemara. Pinter. Ketika Konstantin itu melakukan ekspansi ke Eropa, tidak melalui peperangan, tapi mengutus pendetanya untuk menyelidiki apa yang disembah mereka. Mereka menyembah pohon cemara. Sehingga dibawakanlah patung Yesus di bawah pohon cemara dan dikatakan bahwa Yesus adalah anak Tuhan pohon cemara. Coba kalau Konstantin dulu ke Jawa Tengah, mesti akan membawa anak Yesus diletakkan di bawah pohon beringin. Saya nggak awas, ini musim tahunan ini. Pohon beringin maksudnya. Ini ada tim suksesnya Gusmus ini. Nah, itu ya. Nah, Kaisar Konstantin, maka acara gereja di Indonesia itu nggak lepas dari pohon cemara. Kenapa? Yang membawa agama Kristen ke Indonesia adalah orang-orang Eropa, bukan orang-orang Palestina. Nabi Isa lahir di mana? Palestina. Ini makanya saya pakai ini ya. Palestina. Ini hatinya masih di Gaza. Walaupun raganya di sini, hatinya di Gaza. Saya izin mau ke Gaza, nggak diperbolehkan istri, Pak. Saya bilang, Bu, saya tak ke Gaza ya, untuk apa? Menyelamatkan itu. Ya, mau tak bawa ke panti asuhan Pak Gusmus ini. Tapi nggak boleh, harus ya. Nah itu ya, angkatan muda supaya tahu kenapa acara gereja di Indonesia tidak lepas dari pohon cemara, karena yang membawa agama Kristen itu adalah orang-orang Eropa. Padahal Nabi Isa atau yang disebut dengan Yesus dalam ajaran mereka, yaitu dia lahir di bawah pohon kurma. Harusnya pohon kurma. Oke? Sama ketika mau merubah penyembahan kepada dewa matahari. Kaisar Konstantin membawa patung Yesus diletakkan di gambar matahari. Dikatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, anak Tuhan dari matahari. Maka patung-patung Yesus yang ada tidak lepas di belakangnya ada lingkaran, yaitu gambar matahari. Ini supaya tahu. Pak Burhan tahu dari mana pendalaman kristologi ini? Dari Irina. Dulu, waktu Pak Burhan jadi ketua IPM daerah Wonosobo, dulu
ngundang biarawati Anastasia itu pernah tak undang juga. Jadi tahu tentang sejarah mereka. Kembali lagi ke Madian. Yang kedua, dia melakukan kecurangan, mengurangi dari timbangan dan takaran. Jadi melakukan kecurangan, kesimpulannya. Nah, Allah berfirman, apabila kita sudah melakukan kecurangan, maka Allah akan menurunkan kepada kita, yaitu seorang pemimpin yang zalim. Ya, ingat, tak ulang lagi, kalau rakyat sudah melakukan kecurangan, maka Allah akan mengirimkan seorang pemimpin yang zalim. Nah, ini intinya. Jadi kaum Madian itu dihancurkan karena satu, menyekutukan Allah, yang kedua melakukan kecurangan. Andai kata pada zaman kaum Madian itu sudah ada pengaspalan, mungkin ketika mengaspal itu ya harusnya 20 trim digunakan, tapi hanya 10 trim yang digunakan. Nah, itu kebetulan saya belum pernah menyuntek. Nah, ini diantaranya gitu. Ini curang, namanya kecurangan. Jadi segala bentuk kecurangan akan dimunculkan, yaitu pemimpin yang zalim. Baik, kita lihat hadis Rasulullah. Hadis Rasulullah, ya ma'syarul muhajirin, wahai kaum muhajirin, khamsun idza betulitum, ada 5 perkara jika datang kepadamu bihinna dengannya, wa a'udzu billahi an tudrikuhunna, aku berlindung dari akibat-akibatnya. Apa itu? Pertama, apabila suatu kampung, ya kampung negeri itu perzinaan sudah merajalela, maka penyakit yang akan diberikan. Tidak tak bahas itu, tapi cukup tak ambil di tengah. Wa malam yutaffiful kaila wal mizan, apabila rakyat di suatu negeri sudah melakukan kecurangan timbangan dan takaran. Ini bentuknya dulu timbangan dan takaran, tapi kecurangan sekarang banyak sekali, korupsi juga itu namanya kecurangan, ya, kedzaliman. Illa ukhidhu bijawri sultan, maka Allah akan memberikan pemimpin yaitu yang kejam, yang zalim. Bukan itu saja, wasiddatil maunah, kehidupan yang sempit. Allah akan memberikan kehidupan yang sempit. Cari kerja sulit. Petani jika panen tidak cukup dengan hasilnya, untuk menyekolahkan anak tidak cukup. Nah, ini mau diberantas ini nanti. Ya, akan dilakukan perubahan nanti. Nah, terus wa man lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah, apabila pemimpin yang zalim tadi meneruskan kezalimannya dan menghukumi tidak dengan kitab Allah dan Rasulnya, apa yang akan terjadi? Yaitu akan terjadi illa ja'alallahu ba'sahum bainahum syadid, yaitu penduduk yang saling pecah belah, nggak akur. Ini janji sabda Rasulullah kepada kita, agar kita mengambil pelajaran bahwa hidup jangan curang. Kemudian yang selanjutnya, umat yang hidup pada zaman dahulu adalah umatnya Fir'aun. Tahu Fir'aun? Kenal? Oh enggak. Berarti kalau kenal umurnya sedawa banget. Inna Fir'auna, di surah Qasas ayat 4. Sesungguhnya Fir'aun itu
Ya, ala fil ardi, berbuat sewenang-wenang di muka bumi. Fir'aun. Dek, istrinya Raja Fir'aun siapa, Dek? Adik. Coba, istrinya Raja Fir'aun siapa? Siapa, Bu? Betul, namanya Bu Fir. Nah, namanya Bu Fir, ya benar. Baik, Asiyah benar, Bu. Wa ja'ala ahlaha syia'an. Fir'aun itu menciptakan kehidupan masyarakatnya berpecah belah. Kacau. Dalam bahasa baksonya adalah chaos. Apa? Nah, gitu. Ini Mas Destur ini bahasa Inggrisnya tahu ini, chaos itu apa? Kemudian yastad'ifu ta'ifatum minhum, kelompok yang kuat yang dekat dengan penguasa ini berbuat zalim kepada kelompok yang kecil, yaitu Bani Israel. Bani Israel. Kemudian yang keempat apa? Yudzabbihu abna'ahum. Fir'aun itu menyembelih setiap bayi laki-laki. Ingat, bahasa Al-Quran adalah dzabbaha yudzabbihu, menyembelih. Fir'aun mengambil pena, mengambil kertas, bunuh sembelih setiap bayi laki-laki yang lahir. Tanda tangan Raja Fir'aun. Yang nyembelih Fir'aun atau tentaranya? Tentaranya. Kalau nyembelihnya make pisau dapur atau make pedang? Oh, pedang. Nih, kejam nggak? Berapa tahun melakukan kekejaman? Ayo, berapa tahun? Kalau dilihat dari sejarahnya surat Qasas ayat 7, wa auhayna ila ummi Musa, aku wahyukan kepada ummi Musa, an ardi'ihi, untuk menyusuinya. Fa idza khifti alai, apabila takut dengan ancaman dari Fir'aun, kemudian fa'alqihi, maka kintirkanlah. Kintirkanlah itu apa? Kelekno. Nah, ya, kintirno, kelekno. Fil yami, di dalam apa? Di dalam, ya bahasa sekarang itu peti yang dibikin. Terus dikatakan la takhafi wa la tahzani, jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih hati. Sesungguhnya anakmu akan kembali lagi kepadamu. Gitu kan kisahnya? Kemudian ketika istri Fir'aun itu lagi ciblon, apa ciblon? Ya, mandi di kali itu, tiba-tiba melihat peti yang ada bayinya. Terus apa dikatakan istrinya kepada suaminya Fir'aun itu? Wa qalati imra'atu Fir'aun qurratu aini li walaka. Anak ini akan menjadi hal yang akan menyenangkan kita, saya dan engkau, maka la taqtuluhu, jangan kau bunuh dia. Nah, karena yang minta keluarganya, maka Fir'aun tidak menyembelih. Bayi itu namanya siapa? Musa. Coba tak ulang lagi. Karena yang meminta itu sekelipnya, keluarganya, maka Fir'aun lupa dengan yang ditandatangani, setiap bayi yang lahir laki-laki disembelih. Jadi kalau ada sekarang orang yang melanggar peraturan undang-undang yang sudah ada, zaman Fir'aun sudah ada. Karena keluarga. Bener nggak? Bener nggak? Syarat nikah itu umurnya berapa?
Kalau undang-undang tahun 1974 itu laki-laki umur 25, perempuan umur 21. Kemudian kalau undang-undang yang baru tahun 2019 itu umurnya sudah cukup 19 tahun itu sudah bisa nikah. Tapi kalau yang membuat undang-undang ini anaknya minta nikah di umur 10 tahun karena dia itu anak Pak Lurah, boleh. Boleh, 10 tahun bisa nikah kalau anaknya Pak Lurah itu. Jadi sudah dari zaman dulu itu ya. Nah, maksud kita membaca sejarah umat yang lampau ini untuk apa? Kita mengambil ibrah pelajaran. Untuk apa Allah menceritakan di Quran kalau bukan untuk diambil pelajaran? Jadi rakyat yang zalim melakukan kecurangan, Allah akan memberikan pemimpin yang zalim. Ar-rashi wal murtashi fil hukmi. Orang yang suap-suapan itu akan dilaknat oleh Allah. Maka kalau di awal kehidupan kita, awal proses kehidupan kita diawali dengan suap-suapan, bukan suap-suapan suami istri ya. Sogok, suap, menyuap. Hati-hati. Di tahun politik ini, jangan sampai kita punya wani piro. Keluarganya Pak Haji Sutimin berapa? 6. Nek 1.300.000. Nah, lumayan toh? Nah, dikasih beras, sembako, minyak itu ya, 300 dibawa ke pasar seludes habis sengsaranya sepanjang masa. Ini sejarah yang bisa kita ambil. Jangan melakukan kezaliman. Curang, zalim. Suap menyuap, zalim. Ini pelajaran yang bisa kita petik pertama. Yang kedua, pelajaran yang kita petik adalah sungguh dahsyat pulpen bila dipegang oleh penguasa yang zalim. Dahsyat sekali. Tadi Fir'aun untuk melakukan penyembelihan selama 40 tahun. Coba bayangkan dari Nabi Musa lahir sampai Nabi Musa diutus menjadi nabi. Melakukan penyembelihan 40 tahun. Kalau dihitung pemilu itu berapa kali pemilu? 8 tahun pemilu. Sama ya, hatinya sama di Gaza ini. Ya. Halo? Nah. Satu. Siapa? Fir'aun itu cukup tanda tangan sudah dilaksanakan oleh tentara-tentaranya. Begitu juga sebaliknya Bapak-bapak. Apabila pulpen itu dipegang oleh orang yang salih, ya, orang yang jujur, orang yang karakternya baik, itu kemaksiatan yang sudah didemo oleh massa berkali-kali tidak mempan, cukup ngambil kertas, ambil pulpen, tutup. Tempat maksiat itu namanya tempat elek, maka dinamakan eleksis. Itu ya. Tapi sayang, saya lupa nama gubernurnya itu siapa waktu itu. Siapa? Oh iya, betul, Pak Anies gitu. Betul. Nama gubernurnya Pak Anies. Cukup satu pulpen, eleksis tutup. Itulah kemenangan pulpen bila dipegang oleh penguasa. Maka umat Islam gak boleh buta politik.
Jangan sampai karena uang 300 melupakan sosok pemimpin yang baik. Hanya karena beras dan kaos melupakan. Jangan, pesan Pak Burhan. Jangan. Juga mohon maaf, pembuat undang-undang itu siapa? Nah, tak tanya, kalau DPR isinya LGBT, mesti akan melegalkan. Nah, kalau isinya DPR itu adalah orang-orang yang mabuk, maka akan melegalkan susu genderuwo. Itu. Maka penting kita memiliki wakil-wakil yang baik untuk duduk membuat peraturan undang-undang di situ. Maka nggak boleh kita gol, pesen, jangan gol. Kalau seneng, jangan dipilih semua, rusak. Milih 2 aja rusak, apalagi milih 3. Maka cukup milih 1 biar sah itu. Ini pendidikan edukasi untuk memilih. Oke? Pak Mustoto kayaknya nomor 1 nanti. Dari partai apa? Partai apa Pak Mus? Oh PKB, ya Pak, namanya Gusmus ya. PKB ini Gusmus. Baik, itu jamaah yang berbahagia, maka mari tak ajarkan satu doa. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Rabbij'al hadzal balada amina. Rabbij'al hadzal balada amina. Ulangi lagi. Rabbij'al hadzal balada amina. Surah Ibrahim ayat 38. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Amina, amin, aman. Maka negeri yang aman harus dipimpin oleh amin, orang yang amanah, orang yang jujur. Ini jangan dikait-kaitkan dengan kesamaan nama ya. Aminah. Itu. Terima kasih Mas. Baik. Jadi ini doa di Quran ayat 35 atau 38 ya? 38 ya? Saya lupa ini. Ibrahim surat yang ke-14 ayat 38 ya. Rabbij'al hadzal balada amina. Mari. Rabbij'al hadzal balada amina. Wajnubni. Mari. Wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, damai, dan jauhkanlah anak-anakku dari pengaruh-pengaruh berhala kesyirikan. Itu jauh dari pengaruh-pengaruh perusak akidah. Ini permohonannya Nabi Ibrahim agar dijadikan negeri Mekah itu negeri yang aman. Mekah. Yang terakhir, Pak Burhan karena memakai ini ingin menyampaikan sedikit di penghujung dari pertemuan ini. Isa lebih berapa menit? Tak ngukur. 12. Ya masih 5 menit, nanti tanya jawab. Negeri Syam itu meliputi Lebanon, Suriah, Palestina. Sekarang dalam kondisi menangis. Diawali dulu
keruntuhan Turki Utsmani, ya, ketika keruntuhan Turki Utsmani, Inggris menguasai tanah Syam. Kemudian Inggris membangun perumahan-perumahan yang diperuntukkan untuk orang-orang Yahudi. Sehingga orang-orang Yahudi yang ada di luar itu pulang, datang ke tanah Syam, yaitu ke Palestina. Ya. Semakin hari semakin banyak, tadinya nyewa, lama-lama memiliki tanah. Begitu imigran itu banyak, sehingga tanah dimiliki oleh mereka dengan dibantu oleh Inggris dan konco-konconya. Maka ibaratnya orang Palestina itu memelihara singa, dari kecil dipakani, barang wis gede nyatek gue cilik mas, nyakot itu, nyaplok. Yang tadinya Palestina itu pribumi Palestina, tanahnya luas, sekarang tinggal di jalur Gaza saja. Ini Bapak Ibu yang berbahagia. Sementara pimpinan negara-negara Islam bungkam, tidak mampu berbuat apa-apa karena takut dengan Amerika. Lain ketika Raja Arab pada tahun 1973 dia memutus penyaluran minyak ke Amerika, ke Inggris, ke Jerman. Itu diputus. Maka Jerman yang mengetahui kekejaman dan kendablekan orang Yahudi, Rezi Jerman dulu melakukan pembunuhan hebat. Yang dibunuh oleh mereka adalah Rezi Jerman itu adalah orang-orang Yahudi. Dan udah tahu Yahudi itu luar biasa. Ditinggal Nabi Musa 40 hari, itu belum 40 tahun, baru 40 hari. Tadinya sholat, tiba-tiba pulang sudah nyembah sapi. Tuh, nyembelih sapi. Nih, maka jamaah yang berbahagia, ini Israel. Maka apa yang dikatakan Rasulullah yaitu kahutha'isail. Kahutha'isail itu apa? Umat Islam bagaikan buih di tengah lautan. Sementara umat Islam dinaungi penyakit namanya penyakit al-wahan. Wahan itu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Arab takut kalau dihancurkan oleh Amerika. Ya. Kemudian negara apalagi Indonesia takut. Malaysia diem. Pokoknya negara-negara lain hanya mendoakan dan ngirim duit bantuan, gitu kan? Nah, juga kita harus tahu Palestina itu adalah ujian bagi kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya kita itu bersaudara. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum dikatakan beriman kalau belum mencintai saudara kita sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Maka kita doakan saudara-saudara kita yang di Palestina, semoga diberikan kesabaran, kalau meninggal akan diberikan syahid, dan semoga Allah segera memberikan kemenangan. Aminnya kurang kompak. Terima kasih. Doanya insya Allah dikabulkan. Amin. Tuh. Mudah-mudahan yang Pak Burhan sampaikan ada manfaatnya
Semoga kita diberi kesehatan, kemudian ibu-ibunya solehah semuanya, itu seperti istrinya Nabi Ibrahim, soleh semua. Bu, kepingin seperti istrinya Nabi Ibrahim kan? Pingin. Itu Pak Haji Sutimin kepingin katanya. Jadi Ibrahim itu punya 2 istri, Saroh dan Hajar. Gusmus silahkan, ibarat yang sudah dipunya adalah Saroh, kalau cari lagi pasti dapat Hajar. Iya. Ini mohon maaf, Gusmus ini beraninya anak-anaknya yang dipelihara. Ini belum berani memelihara ibunya. Gitu ya. Mohon maaf Gusmus ya. Udah ada rencana. Iya, baik. Ya gitu saja, mudah ada manfaatnya. Mungkin ada pertanyaan? Diam. Jangan tanya Pak Burhan milik siapa. Boleh. Namanya siapa, Mas? Rumahnya mana? Tulang Bawang Tubaba. Yuk, apa yang ditanya? Ya. Kebanyakan dari kita itu ingin syahid di Palestina. Menurut Ustaz, pandangan tentang jihad kan banyak kan syahid. Ya. Baik. Kalian mau mendekati Masjidil Aqsa, tak tanya, subuhan itu mendekati masjid enggak? Ayo. Jadi mohon maaf. Ayo Masjidil Aqsa kita, wah subuhan enggak pernah ke masjid itu. Nah, jadi jihadnya itu ke masjid. Jadi mati syahid tergantung niat, Mas. Innamal a'malu binniyat. Ada orang kepingin mati di Mekah. Ya Allah, matikanlah saya di Mekah. Sehingga dengan mati di Mekah saya akan masuk surga. Ingat, Abu Jahal juga mati di Mekah. Ya, Abu Jahal mati di Mekah. Gitu. Jadi mati itu sesuai dengan amaliyah kita. Gitu, Mamas. Mamas, berapa gunung yang pernah didaki? Berapa lautan yang pernah diseberangi? Gunung belum pernah. Nah, ini anak-anak sekarang, anak muda itu, wah, Gunung Brinjani mana? Ditundukkan, Gunung Semeru ditundukkan, Gunung Sumbing di Wonosobo ditundukkan, ratusan kilo, puluhan kilo bisa ditundukkan. Giliran masjid 10 meter itu. Nah, itu generasi-generasi sekarang. Nah, gitu ya, Mamas. Jadi mati di Palestina itu tergantung niat kita. Kalau ke sana ingin membela agama, itu membela agama, membantu, kita siap dengan tapak sucinya. Wah, nanti peluru datang, misalkan gitu. Nah, kita sudah siap dengan keahliannya, insya Allah kita kalau mati adalah mati syahid. Tapi kalau niatnya kepingin jadi orang pahlawan yang ingin dipuja, woi mati di sana. Nah, mohon maaf, ini adalah riya, nggak diperkenankan. Nanti ada orang diadili oleh Allah, kau mati syahid? Ya, tidak. Kamu itu mati supaya dilihat jadi pahlawan, supaya jadi orang hebat, gitu ya. Akhirnya dia dimasukkan ke neraka. Itu. Jadi innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini insyaallah hadis ini enggak pernah lupa. Hadis pertama,
yang dihafal dalam kitab Lu'lu'u wal Marjan. Ya, ketika di pondok itu wajib menghafalkan, dan hadis pertama yang Pak Burhan hafal adalah ini. Innamal a'malu bin niyat. Gitu Mas ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح قوية، جبت كالنار